Siang, kan siang ya kan? Kok belum? Udah mulai. Tuh, coy. Selamat sore, Bu Deborah dan Bu Grace. Kami dari kelompok 5 mengenai analisa putusan perdata PMH Perbankan akan mempresentasikan tentang PMH Perbankan. Kelompok kami dipimpin oleh saya, Irgo Senjata Nadi, Hans Samuel Atmajaja, Ignatio Nugraha, Natasha Quinova, dan Risna. Oke, latar belakang. Jadi latar belakang ini berasal dari penggugat yang bernama Aulia Febrianti Putri dan tergugat dari PT Bank Syariah Bukopin dan turut tergugat oleh PT Mayanggi Pratama. Latar belakangnya dimulai dari penggugat itu sebagai satu ahli waris dari almarhum Supama yang mengajukan gugatan atas perlakuan tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum. Almarhum Supaman telah melakukan sebuah kredit pemilikan rumah atau disikat KPR atas rumah dengan alamat Blok B3 nomor 98 Bantar Gebang Bekasi yang sekarang itu adalah Perum Mayang Pratama Blok B99 RT RW 003008 di Mustika Sari di Mustika Jaya daerah Bekasi. Berdasarkan perjanjian KPR antara almarhum Supaman dan tergugat, alas hak akan diberikan kepada almarhum Supaman pada saat almarhum Supaman menyelesaikan kewajibannya membayar kredit sebaik 60 bulan. Ya, jadi sebelum kita masuk ke analisa, terdapat sendiri teori perbankan. Jadi teori dalam hukum perbankan sendiri dibagi ke dalam 4 teori. Pertama adalah teori perlindungan konsumen atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Customer Protection Theory. Yaitu adalah teori yang mengatur peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi konsumen. Kedua adalah teori perlindungan industri atau bahasa Inggrisnya Industry Protection Theory. Yaitu adalah suatu peraturan yang dibuat dengan tujuan untuk melindungi produsen. Ketiga adalah teori kepentingan umum atau Public Interest Theory, adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk memperhatikan atau menjaga keseimbangan dan kepentingan masyarakat. Misalnya pembangunan, kesejahteraan untuk menjamin kepentingan umum. Dan yang terakhir, teori perilaku birokrasi, Bureaucratic Behavior Theory, layanan yang diselenggarakan oleh pemerintah yang bersifat berbelit-belit, serta bersifat menunjukkan bahwa pemerintah dan negara itu berkuasa. Dalam teori perbankan ini memang terdapat 4, namun tidak semua teori itu dapat diaplikasikan dalam kasus tertentu. Dalam kasus ini, pihak tergugat dan turut tergugat juga sudah jelas melanggar teori pertama dan teori ketiga. Pertama adalah pihak tergugat dan juga tergugat melanggar teori perlindungan konsumen dan juga melanggar teori kepentingan umum. Mengapa demikian? Karena sangat jelas sendiri bahwa pihak tergugat dalam kasus ini juga tidak melindungi kepunyaan dari penggugat. Yang dimaksud adalah rumah kepemilikan dari penggugat. Dan juga pihak turut tergugat itu tidak melanggar teori kepentingan umum karena telah teledor menerbitkan IMB dengan nama orang lain yang seharusnya nama pemilik atau nama dari pihak penggugat. Selanjutnya. Terus juga terdapat teori-teori dalam hukum perdata. Jadi pertama adalah contractual liability. Jadi apa itu? Contractual liability merupakan adanya ingkar janji, teori yang tidak dilaksanakannya suatu kewajiban, prestasi, atau tidak dipenuhinya suatu hak pihak lain sebagai akibat adanya hubungan kontraktual. Kedua adalah liability in tort. Tanggung gugat jenis ini sebentar. Oke. Liability in tort kedua adalah tanggung gugat jenis ini merupakan tanggung gugat yang tidak didasarkan atas adanya contractual obligation, tetapi didasarkan atas perbuatan melawan hukum, onrechtmatigheid bahasa Belandanya, yang lebih kepada kewajiban dan keletihan pekerjaan. Terakhir adalah vicarious liability, yaitu tanggung gugat jenis ini timbul akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya, subordinate. Jadi, kita membahas yang pertama, contractual liability, mengapa adanya ingkar janji dalam kasus ini? Karena sudah jelas sekali bahwa setelah pihak penggugat membayar KPR yang sudah disepakati bersama,
pihak bank dan juga pihak tergugat dan juga pihak turut tergugat seharusnya mengeluarkan sertifikat dan IMB kepemilikan dari rumah penggugat. Namun nyatanya hingga sekarang sertifikat dan IMB itu pun tidak keluar-keluar dan malah berganti nama menjadi milik orang lain. Dan kedua, tanggung jawab jadi ini juga tidak didasarkan atas adanya contractual obligation. Mengapa? Karena sudah jelas sekali bahwa baik pihak dari tergugat maupun pihak turut tergugat tidak melaksanakan kewajiban dan ketelitian dalam pekerjaan. Mengingat sendiri bahwa perjanjian pada awalnya sudah disepakati, namun karena adanya keteledoran, perjanjian tersebut menjadi batal karena terdapatnya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak tergugat maupun pihak turut tergugat. Dengan hal itu bisa dibuktikan karena seperti yang tadi saya sudah bilangkan bahwa ketika pihak penggugat sudah membayar KPR, sudah melunasi kredit, nyatanya hingga sekarang sertifikat dan IMB rumah milik penggugat pun juga belum keluar juga. Terakhir adalah vicarious liability. Jadi mengapa ini juga termasuk teori yang dilanggar oleh pihak tergugat dan juga turut tergugat? Karena pertama, walaupun pihak yang digugat adalah pihak bank, namun terdapat juga orang-orang tapi yang sebenarnya menanggung akibat itu adalah orang-orang yang bekerja dalam bank tersebut, yang menjadikan bahwa keseluruhan bank tersebut itu juga dicap sebagai melanggar hukum, walaupun sebenarnya itu akibat kesalahan yang dibuat oleh bawahannya sendiri atau dikenal sebagai subordinate. Ya, sekian. Lanjut. Kemudian lanjut ke analisa. Yang pertama adalah kewajiban. Kewajiban dari penggugat itu adalah membayar KPR yang telah disetujui melalui perjanjian hingga lunas selama 60 bulan atau 5 tahun. Dikarenakan penggugat telah melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian, maka ada juga kewajiban dari tergugat sendiri yang harus dilaksanakan, yaitu penyediaan atas alas hak, sertifikat, dan IMB untuk penggugat. Menurut pengadilan sendiri, di dalam perjanjian kredit kepemilikan rumah atau KPR, terdapat juga kewajiban dari tergugat untuk alas hak, sertifikat, dan IMB kepada penggugat pada saat penggugat telah selesai melaksanakan kewajibannya, yaitu membayar kredit. Hal tersebut menurut pengadilan sendiri sesuai dengan keuntungan yang didapatkan oleh tergugat dari bunga kredit yang telah dibayar. Kemudian, kewajiban tergugat sendiri menurut pengadilan sesuai dengan keuntungan yang telah didapatkannya dari bunga kredit yang telah dibayar oleh penggugat. Hal ini juga didukung dengan bukti di mana adanya perjanjian antara tergugat dan turut tergugat, di mana telah disebutkan bahwa turut tergugat bahwa rumah-rumah yang dibangun oleh turut tergugat tidak memiliki masalah apapun dengan pihak lain. Dari 3 fakta ini dapat disimpulkan bahwa merupakan kewajiban tergugat sebagai kreditur untuk menyediakan dan memberikan alas hak atau sertifikat dan IMB kepada penggugat dengan keadaan utuh dan beratasnamakan penggugat. Analisa selanjutnya adalah mengenai pengembalian sertifikat dari tergugat kepada penggugat. Dalam rangka pemberian alas hak, sertifikat, dan IMB kepada penggugat, dapat diakui bahwa yang dilakukan tergugat dengan menghubungi pemilik alas hak yang sekarang, yang merupakan sebuah tindakan yang benar, di mana tergugat mungkin mengeluarkan biaya dalam menyelesaikan permasalahan pengambilan kembali alas hak tersebut, juga bukanlah sebuah kewajiban untuk penggugat untuk membayarnya, melainkan merupakan kewajiban dari turut tergugat karena ia telah lalai dalam melaksanakan kewajibannya yang sudah ditetapkan dalam perjanjian antara tergugat dan turut tergugat, yaitu di mana dia sudah mengatakan bahwa tidak ada masalah mengenai bangunan-bangunan yang dia bangun dengan pihak yang lainnya. Selanjutnya, namun dalam bukti yang diberikan oleh kepada pengadilan, sertifikat yang diucapkan akan dikembalikan kepada penggugat ini masih beratasnamakan Nyonya Ruwaidah, bukan beratasnamakan penggugat. Hingga di sini penggugat tidak melaksanakan kewajibannya dengan sebenar-benarnya. Sebagai kelanjutannya,
tergugat kemudian diwajibkan untuk membayar uang atau doang langsung sejumlah Rp100.000 setiap hari terhitung sejak putusannya mempunyai kekuatan hukum tetap sampai diserahkannya sertifikat yang terletak di Blok B 398 Desa Muhtikasari, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi kepada penggugat dengan sertifikat yang diatasnamakan penggugat. Berikut berdasarkan keputusan yang telah ditetapkan oleh hakim didapatkan keputusan sebagai berikut. Yang pertama adalah mengabulkan gugatan penggugat baru sebagian. Hal ini mengungkapkan bahwa tidak sepenuhnya gugatan penggugat dapat diterima, melainkan ada gugatan yang ditolak. Penolakan terjadi karena apa yang digugat oleh penggugat tidak sepenuhnya benar di mata hakim atau sekurang-kurangnya bukti yang jelas sehingga tidak dapat diterima oleh hakim. Seperti petitum penggugat mengenai kerugian material maupun material yang dalam persidangannya tidak dapat dibuktikan kegunaannya sehingga hakim memutuskan untuk menolaknya. Kedua, menyatakan tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum. Konteks ketiga ada. Pengertian dari PMK sendiri ini adalah setiap perbuatan yang dilakukan dan merugikan orang lain secara melawan hukum. Perbuatan melawan hukum diatur dalam pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian bagi orang lain. Dalam perkara ini menyatakan bahwa pihak tergugat telah melakukan perjanjian kredit tanpa bukti dan terkait dalam dokumen terlebih dahulu sehingga menimbulkan kerugian bagi penggugat yang hingga saat ini masih belum menerima surat sertifikat yang digunanya karena ternyata sertifikat tersebut telah atas nama orang lain. Maka dari itu tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum kepada penggugat. Yang ketiga adalah menghukum tergugat untuk membayar uang langsung sejumlah Rp100.000 setiap hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai diserahkan sertifikat yang terletak di Blok B 398 Desa Muhtikasari, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi kepada penggugat. Dikarenakan penggugat belum dapat sertifikat alas hak milik yang harus diberikan kepada penggugat, maka dari itu hakim membuat keputusan agar penggugat memberikan sertifikat tanah yang terletak di Blok B 398 Desa Muhtikasari, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi kepada penggugat dengan membayar uang langsung setiap harinya sampai sertifikat diserahkan. Yang keempat adalah menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.821.000. Ya ini ongkos perkara yang dimaksud adalah ongkos yang harus dibayar penggugat kepada pengadilan untuk mengurusi sebuah perkara di mana biaya tersebut nantinya akan dikenakan kepada pihak yang kalah. Terus yang kelima adalah menolak gugatan tergugat untuk selain dan selebihnya. Tidak seluruh dari gugatan penggugat tidak dikabulkan. Ada beberapa gugatan yang ditolak tidak memiliki cukup bukti, tidak memiliki cukup bukti atau memang dianggap tidak benar. Berikut adalah kesimpulan yang akan jelaskan. Berdasarkan dari kasus gugatan PT Bank Syariah Bukopin dan Layanan Pratama yang diajukan oleh penggugat atas nama penggugat yang bernama Aulia Febrianti Putri, maka dapat disimpulkan dari kasus ini bahwa dari segi teori perbankan, teori perlindungan konsumen dan juga kepentingan umum, pihak tergugat dari bank pada ini tidak melindungi dan lalai dalam mengurusi harta yang tidak bergerak kepunyaan penggugat, sehingga IMB dan sertifikat yang seharusnya tercantum nama penggugat berubah menjadi nama orang lain. Pihak yang tergugat juga jelas tidak memperhatikan ataupun menjaga keseimbangan kesejahteraan nasabahnya karena sudah terbukti teledor dan tidak menunjukkan profesionalitas dalam mengambil keputusan. Sekian dari kelompok 5, tetap yang melaporkan. Terima kasih, mohon maaf pada kesalahan. Terima kasih. Terima kasih.